Kita lanjutkan dialognya kembali. Saya ke Bang Fitra. Bang Fitra, sudah mendengar suara kami ya? Bang Fitra? Ya, Mas Reza. Baik, baik. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Tauhid bahwa memang sebelumnya kebijakan sudah pernah dilakukan begitu, tapi ada beberapa hal yang menjadi concern dari Indef adalah bagaimana ini sebenarnya bank juga tidak membutuhkan likuidasi yang begitu besar, tapi anggaran belanja dan juga atau dari masyarakat ini pengajuannya yang masih minim begitu. Banyak kan memilih lewat pinjol. Demand-nya masyarakat. Permintaan dari masyarakat masih kurang. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, pertama begini, Mas. Jadi yang bisa dilihat adalah base money. Bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dari base money yang sebenarnya itu yang diharapkan ya, dapat kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi kita bicara mengenai dari sisi hulu, bagaimana penggunaan dana ini ditaruh di sistem perbankan, harapannya untuk bisa disalurkan. Tetapi pemerintah dalam hal ini juga menyadari bahwa yang namanya demand itu adalah ekosistem. Nah, makanya dari pemaparan Menteri Keuangan kemarin itu kan juga disampaikan bagaimana percepatan ya belanja pemerintah itu bisa dilakukan secara lebih agresif, karena selama ini ada keterlambatan, ada yang mandek ya, sehingga kemudian itu tidak kemudian tercermin ya di masyarakat begitu ya. Kalau kita melihat bagaimana dalam perjalanannya demand ini mandek karena memang ada aktivitas spending dari pemerintah yang memang belum berjalan sesuai rencana. Sebagaimana yang kita lihat di kuartal 1 itu ada kontraksi ya dari government spending. Begitu juga di kuartal kedua, meskipun kontraksinya sudah lebih sedikit, tapi masih dalam tahap kontraksi. Tetapi sebagai presidennya, ketika itu belanja itu diaktifkan, kita bisa melihat kemarin misalnya ada belanja stimulus yang dipercepat 24,4 triliun rupiah yang fokusnya kepada disposable income, itu kemudian bisa meningkatkan geliat ya ekonomi masyarakat ya secara langsung. Sehingga ketika ekosistem ini dibenahi, demand dari masyarakat itu kemudian dibanjiri juga dari sisi likuiditas fiskal, sementara pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan juga melihat bahwa peran utama perekonomian adalah di sektor swasta. Dan oleh karena sektor swasta itu harus mampu untuk kemudian melihat dan menangkap ya sinyal-sinyal positif dari pemerintah. Nah, pembajaran likuiditas ini juga bisa mempengaruhi ekspektasi ya. Kalau kita bicara bagaimana teori-teori ini berkembang ya, rational expectations ya. Bagaimana pengaruh ekonomi ke depan itu sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya ini bisa saling match. Bagaimana likuiditas itu masuk, di sisi yang lain ekspektasi positif dari masyarakat atau pelaku usaha juga bisa meningkat ya. Sebagaimana yang juga kelihatan ya dalam perkembangan dalam 1 hari atau 2 hari terakhir, di mana emiten perbankan itu naik secara cukup signifikan, sehingga ini bisa kemudian mencerminkan salah satunya adalah cerminan sinyal positif ya, ekspektasi dari masyarakat atau pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga likuiditas itu memang betul-betul bisa langsung tersalurkan kepada para pelaku usaha tersebut. Begitu, Mbak Reza, ya, Mas Fitra. Ya, tadi juga ada poin penting dari Bang Khalid terkait nantinya jangan sampai ini justru terparkir di bank-bank himbara, tidak langsung diucurkan ke sektor real. Kemudian juga bagaimana pemerintah memastikan dana darurat atau buffer untuk kondisi darurat ini tidak terganggu-gugat? Ya, pertama ini kan market mechanism ya, Mbak. Ya. Jadi kalau kita cermati kemarin pernyataan dari Menteri Keuangan, bagaimana dari sisi likuiditas itu dibanjiri di sisi hulunya yang kemudian dipegang oleh perbankan, itu perbankan kemudian pastinya akan segera menyalurkan. Kenapa? Karena cost of maintaining money juga ada, gitu ya, sehingga perlu segera disalurkan. Biasanya yang biasa disalurkan adalah dengan megang SBN atau SRBI. Tetapi itu sudah ada panduannya bahwa oke, boleh disalurkan tapi tidak boleh lagi beli SBN. Itu kan jadi muter-muter aja, balik-balik lagi gitu ya, sehingga itu bisa langsung disalurkan kepada sektor real tentunya dengan sistem atau SOP yang sudah ada selama ini. Nah, tetapi kan juga yang menjadi kekhawatiran ya bagi banyak ekonom dan juga kepada banyak pelaku usaha yang juga melihat aktivitas ini kemudian akan mandek di perbankan, karena memang dari sisi ekosistemnya mungkin bagaimana ini kan selama ini juga ada permasalahan-permasalahan dari sisi ekspektasi perluasan usaha atau bisnis. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan kemarin, bagaimana ekosistem ini juga bisa kemudian dilancarkan ya. Kenapa? Karena dari sisi belanja pemerintah
ini akan kemudian lebih agresif lagi untuk sesuai rencana, ya, terutama di semester 2 ini. Sehingga ya dari sisi pembanjiran likuiditas sistem perbankan itu relatif tersedia, meskipun sebenarnya tidak ada permasalahan likuiditas yang sangat signifikan, tetapi dengan adanya pembanjiran likuiditas ini ya kita setidaknya bisa berharap bahwa base money itu bisa meningkat. Dan secara korelasi base money yang meningkat ini memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi, gitu ya Mbak. Itu yang sebenarnya cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi bagaimana usaha-usaha ini diharapkan juga bisa mengejut ekonomi di semester 2. Dan kalau kita bisa melihat ini proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di atas 5%, dan itu yang kemudian menjadi salah satu roadmap ya kita untuk ke depan bagaimana menghubungkan antara sektor real dengan sektor moneter, Mbak Ratih dan Mas Reza. Oke, Pak Tauhid, bagaimana memastikan bahwa dana ini tepat sasaran, yaitu masuk ke sektor real? Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tentu saja ini kan membantu ya demand masyarakat. Tentu lagi ke program-program yang ada begitu ya. Apakah memang tadi program misalnya untuk bantuan sosial itu memang katakanlah bisa diperdalam ataupun ditingkatkan kualitas sehingga penyerapannya benar-benar memiliki dampak yang sosial besar pada kelompok menengah bawah. Yang kedua alokasi pada sektor-sektor yang katakan memberikan multiplier ekonomi paling tinggi, misalnya industri, infrastruktur dan sebagainya. Kalau sektor yang habis konsumsi maka dia akan cepat habis. Jadi multiplier ekonominya nggak akan terjadi dan 6% jauh, itu masih jauh. Jadi agak berat di situ. Yang ketiga misalnya kalau misalnya dia bisa mendorong ya memfasilitasi sektor dunia usaha, terutama UMKM nih gitu ya. Kalau alokasi kesananya tidak ada dan katakanlah bank is bank gitu, dia punya prudensi yang sangat tinggi, kriteria peraturan selama masih menggunakan platform yang sama yang nggak akan bisa itu didisburse begitu ya. Jadi lagi-lagi membangkitkan demand sekarang sangat bergantung daripada pemerintah gitu ya. Nah ini yang kemudian tadi kalau memang dipercepat akan sangat bagus, tapi juga quality daripada spending yang menjadi problem ya. Satu lagi mungkin catatan ya, menurut saya base money kita juga cukup baik ya. Growth-nya ini kan M0, M1, M2 kita 6,5 sampai 7%. Udah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi begitu. Ini artinya tidak ada masalah soal ini ya. Khawatirnya kalau base money ditambah tadi inflasi begitu ya. Ya mudah-mudahan enggak, ini langsung bisa diserap gitu ya. Nah itu yang menurut saya juga menjadi catatan. Jangan lagi yang spending ini yang kemudian kita harus lihat di sektor swastanya ada dan di pemerintah harus ada. Yang cukup menarik tadi ada katakan kebiasaan masyarakat justru lebih memilih lewat pinjol begitu. Apa yang bisa dilakukan sama bank supaya balik lagi tepat sasaran dan juga masyarakat pilihnya meminjam ke bank? Ya yang lebih pertama aman, gitu. Ini kan sudah mulai katakanlah ya memang kenapa? Karena kan kalau bank itu ngambil quality konsumen yang tier 1. Tidak ada masalah dengan agunan, tidak jadi kena tidak BI cross check. macet gitu ya. Tidak kredit macet lah. Nah, masalahnya ini kan masyarakat menengah bawah ini banyak yang sudah nggak masuk dalam wilayah sasaran. Nah, ini yang kemudian bagaimana bisa bank juga melakukan proses itu berubah polisinya itu nggak mudah gitu. Nah, mau nggak bank berubah, terutama Himbara, resikonya apa? Ya bank Himbara harus siap dengan kredit macet yang tinggi, begitu siap dengan tingkat menurunkan net interest margin yang 4,9 menjadi rendah lagi. Mau nggak sumbangan daripada bank Himbara ke pemerintah lebih rendah gitu. Itu kan pilihan. Jadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Kalau dulu kan kita punya KUR begitu ya, itu akan lebih memudahkan persyaratannya ketika memang sudah memenuhi bahwa uangnya akan digunakan untuk UMKM tadi begitu ya. Tapi ketika kredit skornya tidak terlalu bagus, jadi bank juga agak ragu ya. Agak ragu, risikonya itu terjadi gitu. Saya mau ke Bang Kolit. Bang Kolit, tadi ada pernyataan yang juga selain juga nantinya ada 200 triliun yang akan disebarkan di Bank Himbara, tapi poin penting adalah ternyata selama ini dana yang ada di Bank Indonesia itu tidak banyak keluar karena mandeknya proyek dari infrastruktur dan lain kementerian dan lembaga. Nanti dorongan seperti apa yang akan dilakukan? Jangan sampai sudah dikucurkan tapi ya di poin-poin yang masalahnya ini justru tidak jalan gitu Bang. Ya. Kemarin dalam rapat kita sepakat mendorong agar kebijakan fiskal spendingnya itu harus dipercepat. Ya, proyek-proyek yang belum berjalan harus segera dijalankan dengan baik. Karena dengan itu
tadi sampaikan oleh Pak Fitra, base money-nya bisa naik tuh. Ya, Itu ya. dari sisi spending di kementeriannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang terkait bantalan fiskal. Ini kalau diyakini memang cash flow-nya aman, ya nggak apa-apa, gitu kan. Yang tahu tentu Kementerian Keuangan, karena yang mengatur cash flow-nya mereka. Jadi kalau 200T itu ditaruh di sektor perbankan itu aman secara cash flow, go ahead, jalankan aja, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tadi ada panduan, maksudnya tidak boleh ditaruh di SBN, tidak boleh ditaruh SRPI. Ya, itu bagus. Berarti ada komitmen tidak berputar lagi di sektor keuangan, Di bank nanti saja ke nanti ya. ke sektor real. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika 200T ini masuk ke sektor perbankan, maka likuiditas kan bertambah. Nah, yang disampaikan oleh Mas Tauhid tadi adalah betul bagaimana demand-nya, permintaannya. Ya, ketika permintaan ini belum pulih, Tidak ada. ya, bukan tidak ada, belum Berkurang, pulih menurun. atau tidak tinggi. Nah, ini perbankan juga akan melihat bagaimana dia akan menyalurkan kredit, karena perbankan memiliki bisnis model yang mereka harus jaga. Belum lagi tier 1 tadi yang dikatakan ya. Mereka akan khawatir dengan non performing loan-nya, NPL, kredit macet dan NPL, sebagainya. ya. Sehingga memang kalau melihat mazhab dari Menkyu Pak Purbaya ini, beliau seolah-olah mengatakan begini, supply create on demand, gitu kan. Mungkin dengan ada money supply yang bertambah, gitu ya, maka demand akan tercipta. Nah, untuk bagaimana ketika likuiditas bertambah, kredit akan meningkat signifikan, itu kan tidak serta-merta. Ya. Perlu ada proses yang dibuat secara komprehensif. Perlu ada insentif, perlu ada tadi disebut ekosistem. Nah, ini tantangannya. Stimulus lainnya Iya, gitu ya. bukan hanya sekedar menambah likuiditas di sektor perbankan, tapi bagaimana ya likuiditas yang bertambah ini juga meningkatkan pertumbuhan kredit yang tepat. Ya, sehingga menggerakkan ekonomi. Ini tantangannya. Oke, sistem pengawasan seperti apa sih yang dilakukan DPR? Ya, kami mungkin punya rapat rutin, ada RDP, ada Raker, dan kami akan meminta evaluasi di situ. Kita juga akan meminta, kan sekarang BUMN ada di Danantara. Nanti kita akan meminta juga bagaimana rencana ke depan terkait kebijakan ini. Ya, nanti kita akan terus evaluasi ya perkembangannya, insya Allah. Ya. Mas Fitra, boleh ditanggapi, sebenarnya kita apresiasi kebijakan atau langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan, tapi kita pengen juga implementasinya yang realistis begitu, yang benar-benar berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Mas Fitra, tadi poin-poin yang disampaikan juga oleh Bang Khalid dan juga Pak Tauhid, ini seperti apa Anda melihatnya? Iya, ini semua valid ya, tapi memang rencananya kalau kita ingin membangkitkan pertumbuhan ekonomi bagaimana sih? Memang harus di-push ya. Push itu berarti lewat jalur mana? Nah, kalau kita bicara mengenai jalur, demand side itu sudah steady state ya, sudah mandek lah ya, perlu ada breakthrough. Nah, breakthrough itu memang lewat supply side. Nah, kalau kita melihat bagaimana pembajaran likuiditas ini adalah untuk kemudian membuat sektor swasta itu ekspektasi menjadi lebih positif. Itu yang disampaikan oleh Pak Holid tadi, supply creates its own demand. Itu sudah ada teorinya, gitu. Jadi bukan out of the blue. Nah, sehingga ketika itu terjadi, insentif produktif ya yang kemudian dilakukan oleh sektor swasta, yaitu bisa meningkatkan kapasitas produktif di ekonomi, sehingga ketika base money meningkat itu tidak menimbulkan efek inflasi. Kenapa? Karena dari sisi supply-nya itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itu yang ingin dilihat pemerintah ke depan, bagaimana market works, market mekanisme pasar, bagaimana perbankan ketika dibanjiran likuiditas itu, ketika kita bicara mengenai paradigma pasar atau paradigma di sektor keuangan, dia pasti akan mengalirkan uang itu. Kenapa? Karena kalau dia simpan saja di perbankan ya, tidak disalurkan, itu akan menjadi cost juga buat dia. Sehingga secara otomatis ya, tapi Mas market Fitra, kalau mechanism misalnya pasti akan kekhawatirannya ada NPL, kredit macet, karena tadi dikatakan bahwa masyarakat menengah ke bawah ini nampaknya juga susah mendapatkan kredit. Betul. Begini, Mbak Rati, cara berpikirnya adalah masyarakat menengah ke bawah adalah penerima manfaat. Yang kemudian kita setir itu adalah apa? Pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini bagaimana? Apakah mereka kurang uang? Tidak. Ada uangnya, tetapi mereka ekspektasinya masih belum positif. Sebagaimana juga indeks keyakinan konsumen kemarin baru dikeluarkan, itu justru anjlok dari 118 ke 117. Kenapa? Ya karena belum ada geliat dari sektor swasta. Nah, ini yang kemudian perlu dipantik lagi melalui mekanisme seperti ini. Richard Thaler beberapa tahun yang lalu, penerima Nobel, itu pernah melihat ya bagaimana nudge ya, suatu usaha yang kecil saja, tidak perlu banyak-banyak, itu bisa memantik perubahan perilaku. Nah, kenapa sekarang sektor swasta itu
masih sedikit ketakutan untuk melakukan usahanya, karena melihat ya ini pemerintah gimana nih kemarin kebijakan-kebijakannya, apakah ada usaha-usaha agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak. Nah, ini memberikan sinyal positif. Kalau kita kemarin melihat leading indicator, apa sih yang kita bisa lihat dari pasar kemarin? Emiten perbankan itu naik, beberapa emiten yang lain juga naik ya di IISG. Itu menandakan apa? Menandakan Respon geliat, positif pasar. Mbak Rati. Sehingga dalam hal ini ekosistemnya sudah bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak semuanya harus berasal dari pemerintah, tapi pemerintah di sini menjadi ecosystem enabler. Nah, itu kemudian diharapkan ya, sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan secara sustainable. Oke, kita melihat ini sebagai dampak yang positif, begitu ya. Kita harapkan dengan kucuran dana yang lumayan banyak, ini bisa tepat sasaran dan juga perputaran ekonomi bisa berjalan sehingga dampak dari peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh sebuah masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio dan juga Mas Fitra sudah berbincang bersama kami pagi ini. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi keberadaan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara yang mengakibatkan para nelayan ini sulit untuk mengakses atau aktivitas dari nelayan ini terganggu. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.